Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi entah itu nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Sedangkan menurut Selo Swemarjan adalah perubahan pada lembaga pemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Peran pendidikan dalam perubahan sosial. 1. Berpikir kritis dan inovatif. Untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis yang berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai baru tentang cara berpikir manusia, serta mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, rasional, dan melihat ke masa depan. Juga berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju. 2. Mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang, seperti penghargaan, pemberian, tanda jasa, dan sebagainya. Tujuan utama pendidikan guru adalah menyiapkan individu sebagai warga terdidik dalam masyarakat demokratis. Selain itu, tujuan dari pedagogik kritis adalah menyiapkan individu untuk dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Maka dari itu, dalam pedagogi kritis, individu diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu merefleksi diri sekaligus melakukan transformasi sosial dalam kehidupannya. Dampak perubahan sosial. Seiring berjalannya waktu dan perkembangannya zaman, perubahan-perubahan telah memberikan banyak hal-hal yang tak terduga bagi masyarakat, entah itu dalam segi komunikasi, ekonomi, gaya hidup, pendidikan, budaya, pola hidup, dan lain-lain. Namun, dalam adanya perubahan, tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Itu tergantung masyarakat bagaimana dalam menanggapinya. Contoh dampak positif dari perubahan sosial yaitu majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan, industri berkembang maju, dan tercipta stabilitas politik. Contoh dampak negatif dari perubahan sosial yaitu terjadi kerusakan lingkungan, peningkatan kenakalan remaja, dan terjadi kesenjangan budaya atau cultural lag. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. 1. Digital age literacy. 2. Inventive thinking. 3. High productivity. 4. Effective communication. Digital age literacy yaitu adalah kemampuan untuk secara efektif dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital, juga tidak menggantikan bentuk tradisionalnya. Inventive thinking yaitu awalnya tentang menemukan produktif inovatif dan solusi berteknologi tinggi di mana produk fisik diciptakan untuk memecahkan masalah material. Pemikiran seperti ini terbukti berguna dalam memecahkan masalah non-materi. Pemikiran inventif sebenarnya adalah pola pikir untuk melihat tantangan dengan cara yang positif. Yang ketiga, high productivity, yaitu adalah kemampuan dalam menentukan suatu prioritas, perencanaan, pengelolaan hasil dapat menggunakan peralatan secara efektif, serta memiliki kemampuan menghasilkan dari suatu produk berkualitas. Yang keempat, effective communication adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikasi penerima pesan memahami atau mengerti mengenai pesan yang disampaikan oleh komunikator atau si pemberi pesan. Digital age literacy meliputi yaitu basic literacy, economic and financial literacy, scientific literacy, mathematical literacy, health and fitness literacy, visual literacy, artistic literacy, and information literacy. Basic literacy yaitu kemahiran bahasa atau dalam bahasa Inggris dan berhitung pada tingkat yang diperlukan untuk berfungsi di pekerjaan dan di masyarakat
untuk mencapai tujuan seseorang dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang di era digital ini. Economic and Financial Literacy yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, alternatif, biaya, dan manfaat, menganalisis intensif di tempat kerja dalam situasi ekonomi, memeriksa konsekuensi dari perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan publik, mengumpulkan dan mengatur bukti ekonomi, dan mempertimbangkan biaya terhadap manfaat. Scientific literature yaitu kapasitas untuk mengidentifikasi, memahami, dan terlibat dalam konsep dan proses ilmiah yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. Mathematical literature yaitu sebagaimana didefinisikan dalam program penilaian siswa internasional, kapasitas untuk mengidentifikasi, memahami, dan terlibat dalam matematika, dan untuk membuat penilaian yang beralasan tentang peran yang dimainkan matematika dalam kehidupan pribadi, individu saat ini dan masa depan, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial dengan teman sebaya dan kerabat, dan kehidupan sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, dan reflektif. Health and Fitness Literature yaitu kemampuan untuk menerapkan konsep pendidikan jasmani, kesehatan, dan kebugaran seumur hidup, termasuk pengembangan kapasitas untuk memperoleh, menafsirkan, dan memahami konsep-konsep kesehatan dan pengembangan berbagai keterampilan terkait kesehatan dan kebugaran. Visual literature yaitu kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, menghargai, dan membuat gambar dan video menggunakan media konvensional dan abad ke-21 dengan cara yang memajukan pemikiran, pengambilan keputusan, komunikasi, dan pembelajaran. Artistic literature yaitu kemampuan untuk menggunakan dan memahami simbol dan struktur seni tari, musik, teater, dan seni visual untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran sendiri, berinovasi, dan secara kreatif memecahkan masalah, serta pengembangan pemikiran analitis, kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi lisan, keterampilan melalui seni. And information literature yaitu kemampuan mengevaluasi informasi di berbagai media, mengenali kapan informasi dibutuhkan, menemukan, menginstansis, dan menggunakan informasi secara efektif, dan menyelesaikan fungsi ini dengan menggunakan teknologi jaringan komunikasi dan sumber daya elektronik. Peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang disruptif. 1. Mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. 2. Tempat yang memperoleh legitimasinya dan kehidupan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi seterusnya. 4. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan yang luas. 5. Menciptakan warga negara yang mencintai tanah air. 6. Mengajarkan bagaimana sopan santun yang benar. 7. Mendidik anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.